illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Pertama-tama marilah kita mengucapkan puja dan bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena dengan izin dan kuasa-Nya kita bisa melakukan kita di acara ini, yakni ceramah agama Islami yang sering kita lakukan di hari Senin. Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, kepada para sahabat, dan insyaallah syafaat tersebut sampai kepada kita semua. Amin. Yang terhormat Bapak Hasim Gunadi, Bapak Pasden Lato Sarjana Hukum, yang kami hormati Bapak Ustaz Faryad Al-Khatib STHI MHI, yang kami hormati Bapak Ketua Harian Badan Ta'amil Masjid dan segenap pengurus dan jemaah Masjid Al-Toba yang insyaallah kita sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, dengan bersingkat waktu mereka acara pada sore hari ini kita buka dengan melafazkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Jemaah Masjid Al-Toba yang sangat kita hormati Allah Subhanahu wa taala, acara pertama melalui pembacaan Al-Quran yang akan dikuraikan oleh saudara kita Usman Mahmud. Kepada Bapak Usman disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sadaqallahul azim. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Jemaah bersyukur Allah yang saya lakukan sama rahmat Allah Subhanahu wa taala. Acara selanjutnya yang dipukul yang akan disampaikan oleh Bapak Ibrahim Abdullah. Kepada beliau kami silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
wabarakatuh. Hukum memberikan salam sunnah, hukum menjawab wajib. Alhamdulillah, tsumma alhamdulillah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'd. Yang terhormat Bapak Kasih Binadi, dengan penuh ta'zim kami sebut mewakili Bapak Kastin Lato Sarjana Hukum. Yang terhormat Al-Mukarram Al-Ustaz Tariq Al-Fatih STH FHI. Yang kami hormati Badan Takmir Masjid At-Taubah Lapas kelas 2A Gorontalo beserta jajarannya. Yang kami hormati dan kami cintai dan sama-sama kami banggakan seluruh senior-senior, rekan-rekan, teman-teman senasib dan seperjuangan yang insya Allah kita semua di tempat ini akan selalu dijadikan rahmat dan diberikan kasih sayang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita akan masuk berkumpul kembali bersama di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagaimana kita berkumpul bersama di tempat ini. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam sama-sama kita kirimkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada sahabat, keluarga, insyaallah turun rahmat yang diberikan kepada beliau akan sampai terus kepada kita umatnya yang masih konsisten komitmen atau istiqamah menjalankan seluruh syariat beliau. Jamaah kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia, sebelum saya menyampaikan hukum sedikit 1 menit saya permohonan maaf dan ucapan terima kasih atas kesempatan dan permohonan maaf kepada Ustaz. Kami posisi berdiri di sini tiada lain dan tiada bukan dalam tahap pembelajaran. Kiranya nanti ada yang salah tolong disempurnakan. Hadirin jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada kesempatan ini kami akan coba mengangkat satu judul yang mungkin sambung dari hidup kemarin, yakni menghadapi ujian dengan syukur dan sabar. Ibarat Al-Quran surat Ali Imran, mohon maaf ya, bukan Ali Imran, Ali Imran. Ali Imran itu adalah keluarga Nabi Imran, keluarga Imran. Kalau Ali Imran, ya itu lain makna Ustaz yang akan dijelaskan. Jadi di dalam Al-Quran surat Ali Imran ayat 200 Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu sabiru wasabiru warabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Wahai orang-orang yang beriman, bersabarlah kamu dan kuatkanlah kesabaranmu dan bertakwalah kepada Allah dan tetaplah bersiap siaga agar kamu menjadi orang-orang yang beruntung. Dalam satu konsep ayat dari Quran surat Ali Imran bahwa sesungguhnya Allah memberikan penegasan kepada kita bahwa sehingga kita manusia selalu bersyukur kepada Allah dan syukur dan sabar atas segala ujian yang diberikan oleh Allah, maka Allah pasti dan pasti akan memberikan kemuliaan kepada kita manusia. Ya, seperti apa syukur yang dimaksud sini hadirin? Yakni syukur atas ketaatan kepada Allah, menjalankan segala perintah Allah, baik itu ibadah yang menyangkut dengan ibadah dan hubungan dengan Allah maupun menyangkut hubungan dengan manusia. Itu dimaksud dengan syukur.
syukur dengan nikmat yang telah Allah berikan kepada kita, dan syukur pun telah Allah berikan nikmat kepada orang lain. Karena hari ini kita bersyukur ketika kita diberikan nikmat, tapi kita kurang bersyukur ketika nikmat itu diberikan kepada orang lain. Hari ini kita diberikan nikmat makanan yang lezat, maka kita ucapkan alhamdulillah. Ketika orang lain diberikan nikmat yang lebih enak dari kita, boleh minum-minuman, diutang itu makanannya. Kita termasuk yang tidak bersyukur. Di saat kita diberikan nikmat harta oleh Allah suatu benda atau mobil, maka dengan harta yang Allah berikan kepada kita, sehingga seluruh keluarga, istri, anak, sanak keluarga kita ajak jalan-jalan pintu kesyukuran kita. Ketika kita melihat orang lain diberikan kendaraan oleh Allah, pasti dan pasti digadaikan daripada sertifikat tanah. Tidak bersyukur, ya. Seharusnya ketika orang lain diberikan nikmat oleh Allah, kita senang dengan nikmat orang lain tadi. Ya. Bukan kita menggugat orang lain ketika diberikan nikmat kita bersyukur, alhamdulillah hari ini tetanggaku diberikan nikmat harta yang banyak, dan alhamdulillah saya diberikan sedikit harta daripada orang itu, supaya sedikit hisab saya di hadapan Allah. Dibandingkan orang lain tetangga kita diberikan nikmat banyak, harta banyak, lebih besar hisab daripada harta banyak. Ketimbang kita diberikan harta sedikit, besar sedikit daripada kita punya hisab di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu tentang kesyukuran kepada Allah. Kemudian sabar. Sabar ini seperti apa? Ketika kita dipukul oleh orang, sabar. Dihina orang, sabar. Ya, karena sesungguhnya orang yang sabar di sisi Allah. Ya, bukan seperti itu. Ya, ketika yang dimaksud dengan sabar, di saat kita dianiaya, di saat kita didolimi, dihina oleh orang, maka bentuk kesabaran kita itu kita gantikan dengan doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Allah, berikan hidayah petunjuk kepada orang ini agar dia tidak selalu berbuat kejahatan terhadap saya. Hari ini jemaah dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita masih diberikan nikmat hidup. Ya, kenikmatan hidup ini tidak dibatas dengan ruang dan waktu. Nikmat rezeki kita masih bisa makan, kita masih bisa bergerak, menginap, mendengar, berjalan, memegang. Dibandingkan di luar sana banyak orang tidak diberikan nikmat melihat. Dan kita sabar atas segala apa yang telah diberikan oleh Allah untuk ujian apapun. Kita bersabar hari ini kita masih punya orang tua. Kita bersabar hari ini kita masih punya istri, masih punya sanak keluarga. Mungkin di luar sana banyak orang telah tiada keluarganya, istrinya telah meninggal, orang tuanya telah meninggalkan dunia ini, berpisah selama-lamanya. Hari ini kita masih berpisah sementara. Diberikan oleh Allah ujian perpisahan yang sementara, ya, sementara saja. Suatu saat pasti dan pasti ujian ini akan berlalu. Di dalam Quran surat Al-Imran tadi, ya, sesungguhnya di balik daripada kesulitan pasti diiringi dengan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang penting kuncinya satu, la in syakartum la'azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Jika sekiranya kamu bersyukur atas nikmatku kata Allah, maka akan kutambahkan nikmat itu, dan jika sekiranya kalian kufur, maka sesungguhnya azabku sangat pedih. Insyaallah kita semua digolongkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam golongan orang-orang yang syukur dan sabar, sehingga kita masuk dalam kelompok orang-orang yang selalu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin jemaah Allah Subhanahu wa Ta'ala, mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan karena saya masih dalam tahap pembelajaran, dan untuk kesempurnaan kelengkapan dari materi ini mungkin bisa disempurnakan oleh Al-Mukarram Al-Ustaz, dan apabila ada yang benar itu datangnya semata-mata dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan apa yang salah, yang hilaf, yang kurang semata-mata itu datang dari saya sendiri. Laisa insanu kamilan, tidak ada manusia yang sempurna, kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cukup sekian. Kalau ada sumur dan kita lupa mandi, kalau ada umur kita panjang, kita jumpa lagi. Wallahu musta'an, wallahu muwaffiq ila thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jemaah beserta korban yang insyaallah kita sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Acara selanjutnya yakni arahan atau sambutan yang akan disampaikan oleh Bapak Kasdi Binali, Bapak Haji Kasdi Lato Sarjana Hukum. Kepada Bapak kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita masih diberikan kesehatan. Kita bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah kurang rahmat syafaat beliau sampai kepada kita di yaumul akhir nanti. Sampai kita hormati beliau Al-Mukarram Bapak Faliyat Al-Habib yang insyaallah bersama kita ke depan kurang lebih 30 menit. Kemudian kami hormati pengurus badan takmir jamaah Masjid At-Taubah serta pemirsa live streaming pada media sosial kami. Kami tidak panjang, kami menyampaikan terima kasih ke Al-Mukarram karena memang waktu kita sungguh sangat sempit karena waktu asar dia bergeser ke jam 15.30 yang kemarin kita biasanya jam 15 itu sudah mulai kegiatan ceramah. Maka untuk itu tentunya kami hanya menyampaikan saja ucapan terima kasih kepada beliau yang sudah meluangkan waktu dengan kita bersama di tempat ini, dan kepada seluruh jamaah yang sudah tetap istiqomah mengikuti seluruh kegiatan yang ada di lapas ini. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itulah tadi sambutan yang disampaikan oleh Bapak Kasdi Binali, dan semoga kita semua tetap istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Jemaah muslimin assalamualaikum warahmatullahi Subhanahu wa taala. Marilah kita beranjak ke acara selanjutnya, yakni ceramah agama yang akan disampaikan oleh Bapak Ustaz Al-Mukarram Bapak Faliyat Al-Habib STHI MHI. Para beliau disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wasallam. Yang kami muliakan, kami hormati Bapak Kasdi Binali, Bapak Kasdi Lato Sarjana Hukum, Bapak Haji, yang kami hormati pengurus Badan Takmir Masjid At-Taubah, baik itu ketua, wakil, mungkin semua pengurus yang alhamdulillah insya Allah selalu diberi kekuatan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kami hormati sahabat-sahabat kami semuanya, jamaah Masjid At-Taubah yang insya Allah berkah Allah selalu melimpah diturunkan kepada kita semuanya yang ada di tempat ini. Ini kan masuk selasar masjid ya. Ya, ini masuk masjid. Masuk masjid. Jadi kriteria masjid itu menurut Dewan Masjid Indonesia itu dengan selasarnya juga itu masuk dalam wilayah masjid. Toiletnya itu juga masuk ke dalam masjid. Jadi kalau kita masuk ke dalam masjid, ya berdoa,
Allahumma iftahli abwaaba rahmati. Jadi berdoa. Saya tertarik dengan kata-kata yang di sana itu. Ke masjid itu sampai tua. Bukan tua baru sampai ke masjid. Ke masjid itu sampai mati. Bukan tunggu mati baru diantar ke masjid. Luar biasa kata-katanya. Luar biasa, betul. Yang di sana bisa jadi karena kelalaian dan kesombonganmu, kemudian Allah membawamu ke penjara. Nah, kalau udah di penjara masih lalai dan sombong, pengen Allah bawa kemana lagi, bro? Ini luar biasa ini. Jadi memang harus banyak kata-kata hikmah seperti ini, kata-kata motivasi, inspirasi yang bisa menggugah kita lebih semangat lagi beribadah, lebih semangat lagi belajar, apalagi fasilitas di tempat ini disediakan. Tidak mungkin tidak seperti beberapa tempat yang lainnya. Mungkin pendidikan, pelatihan, peningkatan kualitas amalia ibadah seperti di tempat lainnya mungkin tidak ada ya. Tidak ada. Jadi ini sebagai percontohan. Banyak juga teman-teman saya mungkin setiap hari apa datang ke sini untuk mengajar Iqra, mengajar tahsin dan lain sebagainya. Ada ibu-ibu, ada bapak-bapak dan lain sebagainya. Alhamdulillah. Jadi kita di sini tempat riyadhah, tempat belajar. Mudah-mudahan dengan riyadhah kita di sini, riyadhah batiniyah, riyadhah badaniyah, insyaallah Allah selalu membimbing kita, memberikan taufiknya dan hidayahnya, sehingga insyaallah ketika kita kembali ke keluarga kita, insyaallah bisa kita terapkan riyadhah yang kita dapatkan di sini. Mungkin ada yang bernama Ranto, kenal ya? Ada dulu yang bernama Ranto Moontuno. Mungkin di sini pernah di sini, tapi sudah keluar. Sekarang dia di luar itu jadi terapis ruqyah. Jadi diundang ke sana kemari untuk meruqyah orang. Luar biasa ilmunya dia dapatkan mungkin dari sini, di luar dia mengamalkan, akhirnya sekarang jadi peruqyah. Jadi orang-orang yang mungkin kena gangguan jin atau segala macam, diterapis, dibacakan Al-Fatihah, dikasih air minum dan lain sebagainya, akhirnya sehat, selamat dan lain sebagainya. Jadi bapak-bapak dan ibu-ibu, inti penyampaian saya bahwa kita betul-betul kita ada di sini, kita ambil semua pengalaman yang kita dapatkan di sini. Kalau ada pembelajaran, kita memang jadikan itu sebagai pengetahuan kita. Insya Allah keluar kita bisa amalkan untuk keluarga, tetangga, sahabat, kerabat. Insya Allah, amin ya rabbal alamin. Tertarik apa yang disampaikan oleh penceramah kita? Sebetulnya apa yang diceramahkan sudah luar biasa oleh Al-Ustadz siapa namanya tadi? Al-Ustadz Ibrahim. Luar biasa beliau karena ada sebagian orang ketika berbicara di depan itu demam panggung, hilang semuanya, buyar semuanya. Jadi kalau berdiri sudah diam saja. Bagulhaga. Jadi lihat streaming televisi online miliknya lembaga ini. Jadi cuma berdiri saja, tapi beliau banyak sekali kata-kata mutiara dan penyampaiannya, termasuk yang disampaikan tadi Ali Imron. Luar biasa. Ali Imron itu berarti keluarga Imron. Tapi kalau Al-Imron, itu bisa merujuk kepada orang, kepada tempat, kepada lokasi dan lain sebagainya. Imron itu bukan seorang nabi, tapi menurut beberapa riwayat beliau ahli agama. Istri beliau dengan istrinya Nabi Zakaria kakak adik. Istri beliau dengan istrinya Nabi Zakaria yang bernama Elizabeth.
Istri Nabi Zakaria bernama Elizabeth, istri beliau bernama Hannah. Jadi kakak adik. Hannah mempunyai anak bernama Maryam, tapi dirawat dan diasuh oleh Nabi Zakaria dari mulai kecil. Dirawat, diasuh, pendidikan dan lain sebagainya, sehingga menjadi wanita suci. Wanita suci yang tidak pernah disentuh oleh laki-laki, tapi mempunyai anak. Tidak ada pasangan, tapi bisa mempunyai anak. Nah, itu yang dicontoh banyak oleh wanita zaman sekarang. Tidak mempunyai pasangan, tapi ada anaknya. Yang lebih kurang ajarnya pasangan lari. Itu bapak-bapak dan ibu-ibu. Jadi Maryam ini adalah wanita soleha yang mempunyai anak yang soleh. Bapak-bapak dan ibu-ibu, anak yang soleh. Siapakah anaknya? Nabi Isa. Nabi Isa itu diberi kemampuan, diberi mukjizat, bahkan dari beliau masih bayi diberi mukjizat dapat berbicara, menyampaikan bahwa ibunya adalah orang suci. Karena Maryam dilempari ketika melahirkan, dilempari, diusir dari kampungnya, dihujat, dikata-katain dan lain sebagainya. Padahal dia mempunyai keluarga yang soleh, mempunyai paman Nabi dan lain sebagainya. Tapi ketika melahirkan, karena sudah diberi tanda oleh malaikat datang bahwa engkau akan mempunyai anak, katanya, berikan aku tanda. Maka tandanya ketika engkau melahirkan, engkau harus berpuasa. Makanya dalam surat Ali Imran berbunyi, inni nazartu lirrahmani sauma. Jadi aku hari ini berpuasa. Berpuasa baik berpuasa makan dan berpuasa berbicara. Bapak-bapak dan ibu, bapak-bapak semuanya, ada ibu-ibu. Jadi beliau berpuasa untuk berbicara dan menunjuk kepada anaknya. Kaifa nukallimu man kana fil mahdi sobiyya? Bagaimana kami akan berbicara kepada orang anak yang masih kecil? Tapi Nabi Isa yang masih bayi berbicara, inni Abdullah, saya ini hamba Allah, saya ini diberi mukjizat, insya Allah mampu begini, dan memberitahukan bahwa ibuku adalah orang yang suci, orang yang soleha dan lain sebagainya. Itu ceritanya dari keluarga Imran atau disebut Ali Imran, sebagaimana yang disampaikan bahwa kita harus bersabar dan lain sebagainya. Tapi saya hari ini mungkin menyampaikan apa yang disampaikan yang di awal, bahwa beliau mengucapkan salam sampai 2 kali, betul ya? Jadi salam pertama yang merespon cuma sebagian, salam yang kedua itu direspon mungkin hampir keseluruhan. Bapak-bapak sekalian, salam itu merupakan doa. Salam merupakan doa kita kepada orang lain. Jadi misalkan saya mengucapkan salam kepada Pak Ketua Takmir, Assalamualaikum, itu doa saya kepada beliau. Apa arti salam? Apa arti salam, Bapak-bapak? Assalamualaikum, semoga keselamatan. Assalam, ada alif lam di situ. Alif lam ma'rifah, menunjukkan itu sesuatu yang luar biasa. Ada alif lam, bahwa segala macam keselamatan itu akan berlaku untukmu. Assalamualaikum. Ada juga kita pernah dengar assalamualaikum, jadi singkatannya assalamu alaika begitu. Tapi yang diajarkan Nabi assalamualaikum, semoga keselamatan berlaku untukmu. Warahmatullah dan rahmat Allah berlaku bagimu. Wabarakatuh, dan berkah Allah berlaku untukmu. 3 macam doa yang disampaikan kepada kita. Makanya disampaikan mengucapkan salam adalah sunnah, tapi menjawabnya adalah
wajib idza huyitum bi tahiyatin fahayyu bi ahsana minha au rudduha. Jika engkau diberi salam, maka wajib untuk menjawab. Sekarang pertanyaan saya, sesuatu yang wajib itu mendapat pahala atau tidak? Dapat pahala, betul, dapat pahala. Tetapi sesuatu yang wajib itu kita tidak harus mengharapkan pamrih di dalamnya. Allah mewajibkan kita sholat 5 waktu sebagai penghambaan kita kepada Allah selaku Khalik dan makhluk. Kita tidak harus mengharapkan pahala ketika kita melaksanakan sholat, tetapi ketika kita meninggalkan kewajiban, maka kita takut untuk mendapatkan hukuman. Puasa Ramadan itu wajib. Jangan mengharapkan pahala, meskipun Allah akan memberikan pahala di dalamnya. Makanya wajib harus dilaksanakan, sunnah diperbanyak. Sunnah diperbanyak. Karena apa? Bisa jadi hal-hal sunnah yang kita kerjakan itu bisa menutupi wajib yang kita lalaikan. Wajib yang kita tinggalkan itu kemungkinan akan ditutup oleh sunnah yang kita kerjakan. Kalau sunnah apa artinya, Bapak-bapak sekalian? Jika dikerjakan dapat pahala, jika ditinggalkan tidak berdosa. Tapi kalau wajib, jika dikerjakan mendapat pahala, jika ditinggalkan berdosa, mendapatkan hukuman. Jadi penyampaian saya, wajib kerjakan, sunnah jangan tinggalkan. Jadi kalau ketemu orang, jangan hanya di forum resmi begini kita mengucapkan salam, tapi kalau ketemu di depan, assalamualaikum. Ketemu beliau, assalamualaikum. Keluar dari masjid, assalamualaikum. Masuk masjid, assalamualaikum. Masuk kamar, assalamualaikum. Keluar kamar, assalamualaikum. Masuk kamar mandi, bismillah. Keluar kamar mandi, alhamdulillah. Jadi segala hal yang baik, semua perbuatan kita lakukan berpapasan dengan orang ketika kita berada di kompleks ini, atau ketika nanti kita sudah keluar ketemu dengan siapapun yang kita kenal ataupun yang tidak kita kenal, maka ucapkan assalamualaikum. Suatu saat Nabi duduk bersama para sahabat dalam halaqah beliau di Masjid Nabawi, sedang berbicara. Ada seorang sahabat yang datang terlambat. Beliau masuk kemudian mengucapkan assalamualaikum. Nabi dan seluruh sahabat menjawab waalaikumsalam. Tapi beliau masih melanjutkan perkataannya, tidak hanya berhenti di kata-kata waalaikumsalam, tapi beliau melanjutkan lahu asyara. Apa maksudnya? Dia mendapatkan 10 kebaikan. Kemudian tidak lama, sekitar 10 menit kemudian, datang sahabat yang kedua, masuk ke masjid mengucapkan assalamualaikum warahmatullah. Cuma sampai situ, cuma 2 situ. Assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh. Tapi sahabat kedua masuk assalamualaikum warahmatullah. Nabi menjawab waalaikumsalam. Lahu isruna. Dia mendapatkan 20 pahala kebajikan. Tidak lama datang sahabat ketiga, masuk masjid mengucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nabi menjawab waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lahu thalathuna. Dia mendapatkan 30 kebaikan. Bayangkan bapak-bapak
kakak-kakak, om-om sekalian, jika kita mengucapkan salam dalam satu hari kepada siapapun yang kita temui, baik yang singkat atau yang pertengahan atau yang lengkap tadi, maka kita mendapatkan 10 atau 20 atau 30 pahala kebaikan. Mungkin di antara kita ada yang tidak bisa bangun malam untuk sholat malam. Ada? Semua mungkin ya, hampir gitu. Mungkin di antara kita ada diberi fasilitas untuk sholat, untuk puasa sunnah. Ada. Mungkin di antara kita ada yang tidak mampu setiap hari Senin Kemis itu puasa sunnah. Ada? Mungkin di antara kita ada yang tidak mampu duduk di dalam masjid atau selasarnya untuk membaca Al-Quran 1 juz, 2 juz, 3 juz, dan berjuz-juz. Tapi kalau juz apukat, juz ini ada? Ada. Mungkin di antara kita, mungkin ada di antara kita tidak bisa memberikan sedekah kepada temannya, baik mungkin itu sedekah uang atau rokok atau makanan. Ada? Ada. Itu lebih keras suaranya ini. Mungkin yang paling keras itu yang itu. Ada di antara kita begitu. Ada makanan mungkin kiriman dari luar, sudah disembunyikan di lemari, dimasukkan kepalanya dalam lemari. Ada? Mohon maaf, saya tidak menyinggung siapapun, tidak menyinggung. Tapi kalau merasa silakan, tidak apa-apa. Jadi mungkin ada di antara kita begitu, bapak-bapak. Ada. Tetapi kita bisa mendapatkan pahala dengan cara apa? Dengan cara salam. 10 derajat. Bayangkan, hanya cuma assalamualaikum, kita kirimkan doa kepada orang lain, hanya cuma mengatakan itu. Tidak lelah bibir untuk mengucapkan itu, tidak lelah. Tidak capek bibir kita assalamualaikum. Kalau salamnya orang Malaysia itu assalamualaikum atau waktu. Tapi kita kan tidak bisa begitu salam begitu. Assalamualaikum untuk begitu. Tidak usah. Kita cukup assalamualaikum. Bukan kum. Masuk ke ruangan kum. Terus yang di dalam juga jawab kum. Kampung, bukan kum. Tidak ada artinya itu kum. Salam dengan lengkap 10. Salam kemudian dilanjutkan lagi 20. Secara sempurna 30. Satu hari kita mengucapkan salam sampai 10 kali. Bayangkan kita dapat 100 pahala atau 200 pahala atau 300 pahala. 30 kali 10 300. Kalau lebih dari itu lebih banyak lagi. Kata Nabi, derajat 1 ke derajat 2 pahala itu jaraknya 500 tahun. Tapi kita tidak sadar itu. Kita tidak sadar bagaimana Allah memberikan balasan pahala kepada kita. Mungkin pahalanya itu kita diberi kesehatan. 10 pahala yang kita ucapkan assalamualaikum saja, itu mungkin diberi Allah dengan kesehatan kepada diri kita, atau kesehatan kepada keluarga kita, atau keselamatan kepada orang tua kita, atau ketenangan batin buat kita. Biar kita ada di sini tapi kita tidak sombong. Kalau sudah masuk sini masih sombong, terus Allah mau bawa kemana anak bro? Seperti itu. Jadi bapak-bapak sekalian, salam itu doa.
doa kita kepada orang lain, meskipun yang mengucapkan salam itu sunnah. Ataupun ketika kita ucapkan salam, orang yang bersangkutan, misalkan saya ucapkan salam kepada adik ini, siapa namanya? Isal. Saya ucapkan salam kepada Isal, Assalamualaikum. Meskipun dia tidak menjawab, itu bukan urusan saya, sudah merupakan urusan dia kepada Allah, karena dia harus menjawab salam. Tetapi ketika kita mengucapkan salam, orang yang kita ucapkan tidak menjawab, itu bukan urusan kita. Yang penting kita sudah ucapkan salam dan kita sudah meraup pahala. Ketika kita mendoakan orang lain, maka malaikat akan mendoakan kita. Bapak-bapak ya, kita mendoakan orang lain dalam bentuk salam, itu merupakan doa kita kepada orang lain, maka malaikat akan mendoakan kebaikan kita. Kalau baklai dengan orang lain, mungkin ketika kita mengucapkan salam duluan, maka akan reda rasa marah orang lain itu kepada kita. Kalau kita takut kepada orang lain, atau orang lain takut kepada kita, ketika kita ucapkan salam terlebih dahulu, maka akan hilang ketakutan tersebut. Salam merupakan penyambung tali kasih. Kata Nabi, awala adullukum ala syai'in idza fa'altumuhu tahabbab. Di suatu perusahaan pengalengan daging, perusahaan pemotongan hewan miliknya perusahaan asing. Jadi pabrik itu luasnya, lebarnya luar biasa. Karyawannya ada sekitar 800 sampai 1000 orang. 800 sampai 1000 orang. Jadi tiap hari kerjanya itu masuk kantor sebelum pulang setengah 4, itu tugasnya mengecek daging yang diinginkan di dalam ruangan-ruangan pendingin. Jadi setengah 4 sebelum pulang, karyawan lainnya sudah siap-siap untuk pulang jam setengah 4. Dia tugasnya itu mengecek, masuk ke ruangan ini, ruangan 1 untuk melihat kadar daging yang diinginkan, apakah layak produksi atau tidak. Kalau layak, maka dikirim ke bagian pengalengan, pengembangan dan lain sebagainya. Kalau tidak layak, maka dihancurkan tidak. Tiap hari kerjanya begitu. Masuk kantor, pulang setengah 4, melakukan aktivitas sampai jam 4:30 selesai, baru dia suatu hari, bapak-bapak. Suatu hari ketika dia masuk ke dalam ruangan pendingin yang mungkin ruangannya ini sebesar masjid, mungkin 2 kalinya besar masjid, 2 kali masjid, dia masuk ke ruangan ini kan kedap suara, dan tempat
temperatur kedinginan yang suhu yang ada di ruangan tersebut di bawah 0 derajat. Jadi suhunya dingin sekali, daging kan dibekukan. Dia masuk ke ruangan tersebut, dia periksa satu, oh ternyata dagingnya masih layak semuanya. Jadi biar di sini digantung. Karena perusahaan asing, jadi daging yang digantung itu ada macam-macam hewan. Ada sapi, kambing, babi, kerbau, kuda. Tapi yang sudah diteliti, yang sudah tidak ada lehernya, tinggal digantung begitu. Ketika selesai 4:30 dia periksa satu-satu dengan menggunakan alat temperaturnya juga. Dia mau keluar. Ternyata apa? Ruangan itu ketika dimasukin harus diganjal dengan sesuatu besi sehingga tidak tertutup. Kalau dia tertutup maka dia terkunci. Otomatis ruangan tersebut harus dibuka dari luar. Jadi cara membukanya harus keluar. Kalau dia masuk ke dalam maka diganjal dengan besi di pintunya, digagang pintunya, maka dia periksa. Tapi pada saat itu dia lupa, akhirnya dia terkunci di dalam. Dibuka tidak bisa karena kunci tergantung di luar. Didobrak, dipukul karena kedap suara di dalam ruangan tidak kedengaran orang di luar. Jangankan orang di luar, di balik pintu tidak mampu mendengar apa yang terjadi di dalam ruangan pendingin tersebut yang suhunya mungkin di bawah minus 20 derajat. Dia pukul, ada hampir 1 jam dia ambil balok kayu, balok besi, dia pukul bang. Di dalam ruangan kedengaran, tapi di luar tidak kedengaran apapun. Sampai jam 8 sudah lemas dia, hilang kekuatannya, hilang cairannya, hipotermia apa itu kalau mengalami kedinginan itu. Dia sudah terduduk di lantai ruangan tersebut. Dia teriak-teriak, tolong, suaranya sudah habis. Tolong, perempuan, masih muda, sekitar umur 30-40. Tolong, tidak ada. Tapi karena suasana dingin, beku, akhirnya dia pingsan, bapak-bapak. Sekitar jam 9 dia masuk. Jam berapa tadi? Jam 3:30 sore sampai jam 8:30 malam. Antara sadar dan tidak, ada seseorang masuk di ruangan tersebut, dibuka, kemudian dia diangkat ke ruangan samping yang ada penghangat udaranya, ada tempat api unggun menyalakan apinya. Dia duduk di situ, dibangunkan, diminumkan air panas, diberikan aromaterapi yang bisa menghangatkan suhu tubuhnya. Akhirnya setengah jam kemudian dia sudah pulih, meskipun masih trauma, masih dalam keadaan takut. Ditanya, dia bertanya kepada orang yang menyelamatkan, wahai Pak Itua, kok tahu Bapak saya ada di dalam? Dia bilang begitu. Maka Bapak ini menyampaikan, saya ini tugas saya di perusahaan ini adalah sebagai security. Sudah hampir 25 tahun saya bekerja di perusahaan ini. 25 tahun. Sudah mulai opa, sudah umur sekitar 50 tahun. Saya bekerja di perusahaan ini sudah hampir 25 tahun lebih. Tapi tiap hari yang masuk ataupun keluar ketika saya di pos, itu orang menganggap saya seperti tidak ada. Jadi mereka masuk saja. Pagi jam 8 masuk, keluar jam 4, keluar saja. Cuma lewat begitu saja, dianggap saya tidak ada. Tapi hanya beberapa orang yang menegur, mari Pak, pagi Pak, sore Pak, begitu. Tapi hanya 3 orang yang mengucapkan salam, assalamualaikum Pak, waalaikumsalam. Sorenya mau keluar, assalamualaikum Pak, waalaikumsalam. Tadi pagi 3 orang mengucapkan salam, ada masuk. Sore yang mengucapkan salam tinggal 2 orang. Jam 4 saya tunggu, tidak ada yang ketiga. Jam 5 tidak ada. Jam 6 tidak ada yang mengucapkan salam yang orang ketiga. Orang pertama kedua sudah pulang jam 4. Orang yang ketiga belum.
jam 6, jam 7, jam 8. Berarti saya berpikir bahwa orang ketiga ini masih ada di dalam perusahaan ini, masih ada dalam pabrik, tapi saya tidak tahu ada di mana dia. Ini bapak tua ini keliling, cari ke ruangan, tidak ada. Cari di aula, tidak ada. Cari di lapangan, tidak ada. Cari di kamar mandi, tidak ada. Cari di ruangan pemotongan, tidak ada. Tapi akhirnya saya waktu melewati gudang penyimpanan daging, ada kunci. Mungkin dia ada di dalam. Ternyata ketika saya masuk, Anda dalam keadaan pingsan. Saya selamatkan Anda. Jadi yang menyelamatkan dia apa? Ucapan salamnya, bapak-bapak. Salam itu kita tiap hari, kita, apalagi saya, apalagi beliau, Pak Kasih, beliau ini naik kendaraan itu berpotensi dua, ditabrak atau menabrak. Saya naik motor ditabrak atau menabrak, tapi ketika mati betul. Tapi ketika keluar dari rumah, saya ucapkan salam kepada anak istri, kepada keluarga saya, mereka menjawab, maka mereka pun mendoakan saya, sehingga insya Allah ketika di jalan saya selamat karena salam saya, karena doa saya dibalas oleh mereka dan malaikat mendoakan saya. Maka insya Allah selama di jalan Allah akan melindungi keselamatan saya, sehingga saya akan pulang dalam keadaan selamat. Itu fungsi dari salam. Jadi kalau kita ingin dapat banyak pahala, mungkin sholat isya kita ada yang bolong, sholat subuh ada yang bolong, sholat maghrib ada yang bolong, puasa wajib Ramadan tidak lengkap 30 hari. Tapi mungkin dengan ucapan salam kita dengan orang lain yang mengundang pahala 10, 20, 31 kali salam, diucapkan beberapa kali dalam satu hari, beberapa kali dalam satu pekan, beberapa kali dalam satu minggu, beberapa kali dalam satu tahun, itu yang akan menutup kewajiban-kewajiban kita yang kita tinggalkan, sehingga Allah akan menyelamatkan kita dari hukumannya. Insya Allah semoga memotivasi kita semuanya. Kita berdoa semoga Allah selalu memberi berkah kepada kita, kekuatan, taufik dan hidayahnya kepada kita, mengampuni dosa-dosa kita, menjadikan kita orang-orang yang bermanfaat, berguna bagi bangsa, agama, dan negara insyaallah. Orang keluarga kita yang di rumah diberi kekuatan, keafiatan, kesehatan insyaallah. Anak-anak kita dijadikan anak-anak yang soleh dan solehah insyaallah. Orang tua kita diberikan kesehatan insyaallah. Ala hadhihi wa likulli niyatin sholihah ila hadratin Nabil Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan na'imin hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa azimi sultanik. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallam. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizki wa taubatan qoblal maut wa rahmatan 'indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma ja'al tajammu'ana hadha tajammu'an marhuman wa ja'al tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suman. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.